Bencana besar menimpa ketika ziarah kubur tak bisa pulang kembali lagi. Ini sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat At-Takatsur. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Alha artinya telah melalaikan, kum kepada kalian, at-takatsuru oleh at-takatsur. At-takatsur telah melalaikan kepada kalian. Lalu apakah at-takatsur itu? Makna at-takatsur adalah saling memperbanyak harta benda, memperbanyak urusan, memperbanyak alasan. Orang yang memperbanyak urusan, alasan untuk menumpuk-numpuk harta benda telah melalaikannya dari kehidupan akhirat. Hatta zurtum, sehingga ziarah oleh kalian al-maqabira, pada kuburan-kuburan. Orang yang disibukkan oleh kegiatan kehidupan duniawi, mulai dari kecil tidak sempat mengkaji ilmu agama Islam, kemudian setelah lulus sekolah sibuk mencari pekerjaan, setelah mencari pekerjaan sibuk bekerja, tidak sempat mengkaji ilmu Al-Quranul Karim, kemudian sampai dia pensiun masih belum sempat mengkaji ilmu Al-Quranul Karim. Kemudian setelah itu dia pensiun dan tua sibuk memomong cucu. Setelah itu dia sakit. Setelah sakit dia wafat, meninggal dunia. Inilah at-takatsur yang telah melalaikan kepada kita. Karena makna zurtum di sini adalah kalian ziarah tidak pulang lagi. Zurtum, zaro yazuru ziarah. Ziarah artinya adalah mengunjungi. Al-maqabira jamak dari maqbarah, kuburan-kuburan. Allah Jalla Jalaluhu sudah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita memperbanyak at-takatsur, memperbanyak bangga-banggaan, harta benda, hidup mewah-mewah, melimpah ruah, kekayaan. Boleh saja kaya raya, boleh, karena di dalam Islam itu umat Islam yang kaya lebih baik, asalkan jangan hubbud dunya. Yang tidak boleh itu hubbud dunya, terlalu mencintai duniawi. Ingat bahwa umat Islam yang kaya itu lebih baik, lebih utama, asalkan harta benda kekayaannya sebagai wasilah perantara untuk dia berjuang, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah menggunakan harta bendanya. Karena kalau orang Islam tidak kaya misalnya, dia mau sedekah nggak bisa, dia mau infak nggak bisa, dia mau zakat apalagi nggak bisa, apalagi dia mau haji nggak bisa, apalagi dia mau membantu guru-guru yang berjuang mengajarkan ilmu nggak bisa, apalagi sampai membantu pondok-pondok pesantren nggak bisa. Oleh sebab itulah umat Islam hendaklah kaya raya, tetapi ingat, hartanya itu hanya sebagai wasilah, hartanya hanya sebagai perantara untuk perjuangan menegakkan agama Allah. Kalla saufa ta'lamun, kalla jangan begitu, saufa ta'lamun, kalian akan tahu, kalian akan mengetahuinya. Thumma kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan begitu, saufa ta'lamun, kalian akan mengetahuinya. Allah Jalla Jalaluhu sudah melarang kita jangan begitu, jangan begitu, jangan terlalu kalian ini diombang-ambing oleh kehidupan duniawi. Tetapi mengapa kalian masih saja begitu? Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengulangi lagi, thumma kalla saufa ta'lamun,
Kemudian sekali-sekali janganlah begitu kalian nanti akan tahu kalau sudah terlanjur masuk ke dalam kuburan. Nah, kalau sudah terlanjur masuk ke dalam kuburan, apakah bisa kita di dalam kuburan mengkaji ilmunya Allah? Enggak bisa. Walaupun toh kata Allah, kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu kalian nanti akan tahu. Nah, kalau tahunya sudah terlanjur di dalam kuburan, bagaimana? Apakah kita bisa mengkaji ilmunya Allah? Enggak akan bisa. Oleh sebab itulah, sebelum kita masuk ke dalam kuburan kita masing-masing, Allah Jalla Jalaluh sudah mengirimkan surat cinta kepada kita. Nah, surat cintanya Allah itu Allah kirimkan melalui utusannya, yaitu melalui Nabi Muhammad SAW. Dan surat cintanya Allah sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sudah dijelaskan, sudah dipraktekkan, sudah dikasih contoh oleh Rasulullah. Tetapi aneh, umat Islam di akhir zaman tidak butuh semuanya itu. Nah, inilah suatu kisah yang menjadi kecelakaan, musibah bencana. Musibah bencana malapetaka yang melanda ketika ziarah kubur tidak pulang kembali lagi ke rumah. Jadi ketika ziarah kubur tidak pulang lagi kembali ke rumahnya. Mengapa? Karena kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, at-takatsur telah melalaikan kepada kalian hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian menziarahi kuburan-kuburan. Kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu, nanti kalian akan tahu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian jangan begitu, nanti kalian akan tahu. Nah, Allah sudah mengulang-ulang, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Tapi mengapa manusia masih saja tetap begitu? Begitu saja kehidupannya. Mulai dari kecil sibuk duniawi, tidak sempat mengkaji berdalam ilmu agama Islam. Sedangkan para sahabat zaman dahulu itu setiap hari loh, para sahabat itu setiap hari mengkaji ilmu Al-Quran dan hadis. Kemudian para tabi'in juga begitu, sehingga Islam ketika itu cahaya luar biasa menguasai peradaban dunia. Jadi Islam itu tidak hanya ilmu untuk akhirat saja, tetapi juga untuk kemaslahatan duniawi. Jadi Islam itu untuk memperbaiki kehidupan dunia dan juga akhirat. Nah, kalau umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka kehidupan dunia saja akan diuji oleh Allah, terombang-ambing kehidupannya, tidak jelas, apalagi masalah akhirat. Oleh sebab itulah, mumpung kita masih hidup, mari kita sekarang mengkaji Al-Quranul Karim dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.